Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Cipto Mangunkusumo. Mereka pernah merasakan kehidupan getir di tempat pengasingan, di sebuah pulau yang dikenal dengan nama Banda Neira. Pelabuhan udara Banda Neira hanya disinggahi penerbangan perintis 2 kali seminggu dari Bandara Patimura Ambon. Pulau Banda Neira memang sulit dijangkau, dikelilingi Laut Banda yang terkenal dengan kedalamannya. Cara lain untuk mengunjungi Pulau Banda Neira melalui pelabuhan laut. Kapal feri singgah 2 minggu sekali. Meski bukan pulau terbesar, Banda Neira merupakan pulau terpenting dalam gugusan Kepulauan Banda, Provinsi Maluku. Banda Neira memiliki luas daratan 180 km persegi. Ibu kota Kecamatan Banda juga berada di pulau ini. Banda Neira menyimpan cerita duka dan menjadi saksi bisu perjalanan tokoh bangsa ini dalam perjuangan kemerdekaan. Di rumah inilah sang proklamator dan wakil presiden pertama Indonesia, Muhammad Hatta, diasingkan. Bung Hatta menjalani hidupnya dalam pengasingan pemerintah kolonial Belanda dari tahun 1935 sampai 1942. Selama 7 tahun dalam pengasingan, Bung Hatta tidak berdiam diri. Di ruang kerja Bung Hatta masih tersimpan mesin ketik yang digunakan Bung Hatta dalam bekerja menuangkan buah pikirannya, terutama ide-ide tentang kemerdekaan Indonesia. Di ruang kerja ini juga tersimpan foto-foto kenangan Bung Hatta bersama teman dan keluarganya. Di kamar tidur Bung Hatta masih tersimpan dengan baik ranjang tempatnya beristirahat, lengkap dengan spray putih dan kelambunya. Di halaman belakang rumah pengasingan Bung Hatta masih tersimpan bangku-bangku sekolah, meja, dan papan tulis. Disinilah Bung Hatta setiap sore mengajar anak-anak Banda Neira. Es Alwi, salah satu anak Banda Neira yang diajar oleh Bung Hatta. Dalam mengajar anak didiknya, Hatta selalu menggunakan bahasa Belanda. Habis dulu itu kan Pak Hatta itu sama kita bisa ngomong Belanda. Bukan karena dia ke Belanda-Belandaan, karena dia mau supaya kita pandai bahasa Belanda, karena dengan bahasa Belanda kita bisa meneruskan pelajaran kita di sekolah-sekolah yang lanjutannya. Itu Pak Hatta. Hatta tidak sendirian dalam pengasingannya di Banda Neira. Ia, Sultan Syahrir, dan Bung Karno sebelumnya diasingkan ke Digul. Mereka lalu dipisahkan. Bung Hatta dan Sultan Syahrir dipindahkan ke Banda Neira. Mereka berdua, Hatta dan Syahrir, dibuang pemerintah kolonial Belanda karena gerakan mereka dengan PNI baru dinilai lebih radikal dari PNI bentukan Soekarno. Di Banda Neira, Sultan Syahrir menempati rumah ini.
Dalam bangunan yang masih terawat dengan baik ini, banyak terpajang foto-foto Syahrir ketika masih hidup. Di ruang tamu rumah Bung Syahrir, tersimpan gramafon tua yang digunakan Syahrir untuk memutar musik-musik klasik kesukaannya. Lalu dengar musik klasik, saya yang capek putar gramafon dulu, putar. Lagu Beethoven, Tchaikovsky, Brahms, segala macam. Yang saya nggak suka tuh Bach. Ngeng, terus begitu. Yang lain enak sekali. Lalu Hatta bilang saya, you punya om itu terlalu barat-baratan katanya. Harus dengar klasik hari Sabtu, hari Minggu. Kalau nggak pergi berenang, itu terlalu barat. Sekarang hari ini om mau nulis. Gramafon jauh sedikit, jangan terlalu dekat kamar saya. Lalu Syahrir keluar, loh kok gramafon jauh amat. Pak Hatta bilang, Om Hatta bilang, jangan dekat-dekat situ karena dia lagi menulis. Oh ya, habis dia bilang apa lagi? Dia bilang katanya, Om Syahrir ke barat-baratan. Masa dia bilang begitu? Apa? Dia mimpi dalam bahasa Belanda katanya. Di rumah ini masih tersimpan baju, sepatu, dan tas kerja milik Syahrir. Tersimpan pula sebuah mesin ketik yang masih terawat apik. Dahulu Syahrir juga membuka sekolah sore di rumahnya. Menurut Des Alwi, Syahrir mengajar berbagai macam bahasa asing, seperti bahasa Inggris dan bahasa Jerman. Kita pandai bahasa barat pasti Syahrir. Perancis hebat, Jerman hebat, ya. Saya belajar dari beliau. Kalau Hatta Belanda, Jerman boleh lah. Tapi Hatta macam-macam lah, dari matematika sampai dengan apa? Dengan fisik semua dari dia. Di tempat pembuangan ini, semangat Hatta dan Syahrir untuk merdeka justru semakin menguat. Berbagai persiapan menuju momentum kemerdekaan Indonesia, mereka susun di pulau kecil ini, Pulau Banda Neira. Sebelum kedatangan Hatta dan Syahrir, Banda Neira sudah dihuni seorang pejuang kemerdekaan yang juga dibuang pemerintah kolonial Belanda, Dr. Cipto Mangunkusumo. Di rumah inilah Dr. Cipto menghabiskan 13 tahun masa pembuangannya, sejak 1928 hingga 1940. Saat ini masih tersimpan beberapa benda milik Dr. Cipto. Stetoskop dan baju praktek inilah yang digunakan Dr. Cipto untuk mengobati masyarakat Banda Neira. Tempat tidur dan tempat air minum milik Dr. Cipto awet tersimpan. Sultan Syahrir, Hatta bersama Dr. Cipto Mangunkusumo dan para pejuang lainnya sering mengadakan pertemuan di rumah ini. Mereka berkumpul untuk membicarakan persiapan menuju kemerdekaan Indonesia dan peletakan dasar-dasar berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya itulah menurut saya mereka berkumpul dan saya rasa kalau tidak salah pasal 3233 dalam Undang-Undang Dasar ya. Kemudian mendidik anak-anak. Ya saya manfaatkan, malahan saya begini gara-gara mereka ya.
Sampai Pak Rusdian Anwar, dia selalu kalau nggak ketemu Hatta Sarir, nelayan. Bung Hatta dan Bung Syahrir dianggap banyak berjasa bagi masyarakat Banda Neira. Untuk mengenang jasa-jasa mereka, masyarakat membangun sebuah masjid di depan pelabuhan Banda Neira, Masjid Hatta Syahrir. Di pesisir selatan Pulau Banda Neira terdapat sebuah bangunan yang didirikan tahun 1621. Dahulu, tempat ini merupakan kantor Gubernur Jenderal VOC di Banda yang dijabat oleh Peter Both. Masyarakat Banda menyebut bangunan ini Istana Mini. Konon, arsitektur bagian depan istana inilah yang menginspirasi pembangunan istana negara di Jakarta. Bukan istana, di sini adalah istana pertama yang dibangun sesuai dengan hasratnya yang membangunnya. Itu 1796. Sedangkan Jakarta 1824. Setelah Van der Capellen, Gubernur Jenderal yang pertama kali datang di Banda, dia melihat itu istana kok bagus amat. Dia pulang, dia copy. Cuma trapnya lebih tinggi, Jakarta kan lebih besar. Itu namanya, nama itu kita panggil istana mini karena memang itu seperti istana mini. Yang di Jakartanya besarnya, kita yang mininya, tapi kopi dari kita. Dia juga perintahkan semua istana harus seperti itu. Goresan pesan dalam bahasa Perancis tertanggal 1 September 1831. Konon, berisi pesan terakhir yang dibuat si penulis sebelum melakukan bunuh diri. Ada Wagub satu mau gantung diri kan 1831 ya. Mulai saya pikir barangkali dia mau dihukum karena apa, kolaborator dengan Inggris, tapi ini agak lama sedikit. Inggris kan angkat kaki 1816 ya. Ini dia gantung diri 1831, terlalu lama. Tapi mungkin sekali dulu kan nggak ada diving, nggak ada deep sea fishing, nggak ada pancing ikan, ya itu kira-kira begitulah. Dia lonely. Dia tulis dalam bahasa Prancis dan biasa disalah faham bahwa itu adalah orang Prancis. Tidak. Zaman itu memang semua aristokrat berbahasa Prancis karena Napoleon menjajah negeri Belanda. Di samping Istana Mini terdapat bangunan panjang. Dahulu digunakan sebagai ruang pertemuan dan ruang dansa bagi orang-orang Belanda di Banda Neira. Rumah Budaya Banda Neira. Di dalam bangunan rumah ini terdapat koleksi benda-benda bernilai sejarah. Koleksi uang Hindia Belanda, pistol, senapan, dan pedang milik tentara kolonial. Pada ruangan sayap kiri bangunan, terdapat satu set meja kursi, botol-botol minuman, alat penghisap sisa, dan gramafon kuno yang masih berfungsi. Gentong-gentong keramik di bagian belakang bangunan dahulu biasa digunakan untuk menampung air hujan. Lukisan ini menceritakan pembantaian orang-orang kaya warga Banda.
Mereka dieksekusi dengan cara kejam oleh Algojo asal Jepang atas perintah Gubernur Jenderal Zhang Peter Sun Kun untuk mempertahankan monopoli pala di Banda Neira. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1621. Monumen Perigi Rante didirikan untuk mengenang mereka. Air dari sumur inilah yang digunakan untuk memandikan 40 orang kaya Banda sebelum dieksekusi. Salah satu bangsa Eropa yang pernah menduduki Banda Neira adalah Portugis. Jejak mereka di pulau ini ditandai dari reruntuhan Benteng Nassau. Benteng ini dahulu dibangun Admiral Verhoeven pada tahun 1609. Selain dijadikan benteng pertahanan, bangunan ini juga dijadikan gudang rempah-rempah oleh Portugis. Bangsa Portugis yang dipimpin Kapten Antonio de Abreu tiba di Banda Neira tahun 1512. Mereka rupanya ketemu seorang nakoda Ismail yang rindu akan pulaunya, orang Banda yang ada di Malaka. Jadi Banda sudah mempunyai perwakilan di Malaka. Nakoda Ismail karena perang susah dia, jadi dia janji akan mengantar mereka ke Pulau Banda. Berangkatlah mereka pada bulan November 1511. Itu angin barat. Wah, lewat Laut Jawa. Sampai juga di Banda 2 bulan kemudian. Kelaparan mereka. Beberapa bagian benteng Nassau sudah hancur termakan zaman. Di atas bukit masih berdiri kokoh benteng Belgika, peninggalan Belanda. Benteng milik VOC ini dibangun atas perintah Gubernur Jenderal Peter Bond pada tanggal 4 September 1611. Benteng ini dibangun untuk mengatasi perlawanan masyarakat Banda yang menentang monopoli pala oleh VOC. Letaknya persis di bawah gunung kan. Belanda tidak mengetahui itu. Orang perang dengan orang Neira, orang Banda Neira. Orang Banda Neira menghantam dari di mana sekarang benteng Belgika itu masih gunung. Akhirnya dia harus memperkuat flank benteng Nassau dengan membuat satu benteng lagi namanya Belgika. Sebelumnya benteng ini hanya mampu menampung 30 hingga 40 serdadu Belanda. Untuk memperkuat pertahanan, Belanda kemudian memugar Belgika. Pada 1669, bangunan ini dirobohkan. Sebagian bahan bangunan digunakan untuk membangun kembali benteng di tempat yang sama. Seorang insinyur Belanda, Adrian Leeuw, ditugaskan untuk merancang dan mengawasi pembangunan benteng yang menghabiskan biaya 300.000 gulden lebih. Biaya yang sangat besar pada saat itu. Banyak pejabat Belanda yang terlibat korupsi saat pembangunan berlangsung. Belgika rampung pada 1672, persis seperti bentuknya pada masa sekarang. Benteng berbentuk persegi 5 ini memiliki 5 menara pemantau di setiap sudut. Setiap sisi benteng dilengkapi 6 meriam.
namun kini hanya tersisa beberapa meriam saja. Seluruh kegiatan terutama di Pelabuhan Banda Neira dan di Pulau Banda Besar dapat leluasa dipantau dari atas menara benteng. Di tengah benteng terdapat dua terowongan yang berlawanan arah. Kedua terowongan tersebut merupakan jalan bawah tanah menuju benteng Nassau dan pelabuhan. Benteng Belgika pernah direbut oleh tentara Inggris pimpinan Kapten Christopher Cole pada bulan Agustus tahun 1810. Akhirnya pada abad 19, 18 ada perjanjian Wina di mana Inggris harus kembalikan semua jajahan Belanda kepada Belanda dan Belanda harus kembalikan tempat-tempat lain yang dijajah, yang diambil alih seperti Malaka kepada Inggris. Bagi Inggris satu keuntungan karena dengan dia memegang Malaka, dia kontrol semua kapal yang masuk ke daerah sini, ya. Jadi waktu Inggris memegang Malaka, Belanda praktis harus dengar perintah Inggris. Kalau nggak bisa lewat Malaka, mau kemana? Di pulau ini juga masih berdiri dengan kokoh Gereja Tua Banda Neira. Meskipun penduduk Banda Neira sebagian besar memeluk agama Islam, gereja ini masih terjaga dengan baik. Yang unik dari gereja ini, lantainya tersusun dari nisan-nisan kubur tentara Belanda. Keindahan dan terawatnya situs-situs bersejarah di Banda Neira tak lepas dari peran Des Alwi dan Yayasan Warisan Budaya Banda. Berkat usaha keras Des Alwi dan yayasannya, situs-situs sejarah di Banda Neira mengalami pemugaran dan dikembalikan ke bentuknya semula. Itulah kita harus pertahankan, jangan sampai hancur. Ini bukan membesarkan kolonialisme atau bilang tidak. Ini hanya mengamankan. Nanti mungkin satu-satunya tempat di Indonesia nih, kota Indonesia masih membawa atmosfer abad 18-19. Yang saya harap itu sebelum saya berangkat dari dunia ini ada yang saya katakan tadi, kita harus diproteksi, dijaga jangan sampai macam-macam dari luar masuk. Kita harus mempunyai daerah tersendiri, ya, daerah istimewa kalau perlu. Jangan sampai budaya ini rusak. Lingkungan hidup harus dijaga. Hijauan. Benteng-benteng juga harus dijaga karena benteng-benteng merupakan simbol dari penjajahan.